Assalamualaikum. Takwa artinya kalau secara bahasa, kalau secara istilah menjalankan perintah dan menjauhi gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang niat. Nah, ini tujuannya kita akan mempelajari tentang niat. Tapi sekarang pakai PPT kan? Ini namanya PPT. Jadi melalui model pembelajaran PPT, model pembelajaran. Kalau biasanya kan pakai buku biasa, paparan tulis. Sekarang kalian ajak menikmati atau melakukan ini. Untuk apa? Peserta didik mampu melafalkan hadisnya Bukhari dari Umar bin Khattab dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran di PPT, peserta didik mampu menyebutkan manfaat hadis niat. Jadi nanti kalian harus ingat-ingat manfaatnya apa. Nomor 3, melalui pembelajaran PPT ini peserta didik menunjukkan waktu-waktu niat diucapkan dengan baik. Terus nomor 4, melalui pembelajaran PPT peserta didik nanti kalian mampu mengkomunikasikan dalam penerapan niat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus bisa niatnya gimana nanti. Terus yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan atau menyajikan contoh-contoh. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan, kalau berani maju depan. Itu tujuan pembelajaran model atau model pembelajaran PPT. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu apa? Kita akan belajar tentang hadis niat. Ayo amati video ini, disimak. Kalau ada yang penting dicatat, kupingnya dipakai mendengarkan, terus matanya dipakai memperhatikan. Dan siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa bersama saya di channel NAS 41. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk siswa-siswi kelas 4 semester 1. Hadis tentang niat. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau subscribe, klik ya kalau masih. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kalian berniat ketika Anda melakukan suatu kegiatan dengan tulus dari hati yang paling dalam? Niat itu sangat penting, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita memulainya dengan niat.
Sebelum melakukan sesuatu perbuatan, hendaknya kita menata hati. Tapi jangan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Dengan begitu, apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis tentang niat adalah sebagai berikut. A'udzubillahi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Sudahkah kalian hafal hadis tentang niat? Jika belum, mari kita sama-sama menghafal hadis tentang niat dengan cara kita membaca berulang-ulang dari satu penggalan ke penggalan hadis berikutnya, dari satu penggalan ke penggalan hadis berikutnya secara berulang-ulang. Saya mulai ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang Pak Guru ingin membuat kita punya keinginan, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Contoh yang gampang tadi, kalau tadi gambar awal ada gambar apa saja? Ada orang yang sholat, ada orang yang sedekah, ada orang yang ibadah, ada orang yang itu harus zakat apa? Makan. Kalau makan, ya saat ini kita pingin karena sudah jamnya segini, sudah beristirahat, maka ingin apa? Ingin istirahat terus sarapan. Nanti setelah istirahat maka harus makan. Nah, itu secara istirahat. Kalau sholat juga, nah ini yang adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, berarti kan, maka perbuatannya juga buruk. Yang membedakan niat kita, kalau niatnya itu gimana? Buruk ya. Walaupun baik, kok diniati buruk itu juga menjadi buruk. Kan terus dapat diketahui ya, dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya, perbuatan dan diniatkan untuk mengikuti ajaran agama dinilai ibadah dan mendapat pahala. Tetapi bila tidak sesuai ajaran agama, perbuatan itu tidak dinilai ibadah, maksudnya tidak mendapat pahala. Maksudnya apa? Contoh, sampean bersih nyapu, apalagi ngepel. Kalau mau sekolah, madrasah, pagi kita dipel, disapu, ya maksudnya disapu, dibersihkan, dipel. Jadi yang itu tidak dilarang oleh agama. Paham? Baik tuh. Ketiga, niat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Jadi artinya kita setiap melakukan sesuatu maka harus punya niat, ya. Maka harus punya niat. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus punya niat. Apa? Untuk ini, untuk kepentingan ini nanti bisa biar dapatkan ibadah. Yang keempat, jika niat
Niat, ayo bersama-sama. Jika niat seseorang benar, maka amal perbuatan benar. Sebaliknya jika salah niat, maka amal perbuatan juga rusak. Karena bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, umpamanya Mas Koirul sholat subuh. Sholat subuh ya. Nah, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbil. Sholat apa? Sholat kalau bersamaan namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah dan niatnya ya. Niatnya dah. Kalau lebih dalam lagi, niatnya sholat jamaah, duhur, asar, subuh, semua diniati karena Allah. Jangan sholat jamaah ingin dipuji orang lain atau ingin dikasih hadiah sama bapak ibunya. Belum sholat, kalau mau sholat jamaah tak kasih uang 5.000. Jangan, itu bukan karena Allah. Ini gambar apa ini? Kita Pak Haji Edi ya. Pak Haji Edi kalau Pak Haji Aga memberikan hadiah sedekah pada Ibu Sinta. Ini hadiah. Ini niatnya baik, diniati baik, bukan karena yang lain, karena Allah. Maka kamu harus malu. Maka kalian sholat karena malu jika tidak sholat. Karena yang menciptakan kita Allah. Nah, inilah yang menjadi wujud syukur dari kita. Yang kedua, memanjakan yang senantiasa sunduk, taat dan patuh, yang disebut dengan Abdullah. Ketika kita sudah taat melakukan perintah Allah, ya, perintah Allah dilakukan, ya, terus perintah Allah dilakukan, larangan Allah dijauhi, maka kita disebut Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Yang nomor tiga, mengerjakan ibadah karena mengharap pahala dari Allah. Nah, itu contoh yang paling mudah sekali. Carilah bentuk-bentuk perbuatan atau ibadah yang tidak diterima jika tanpa niat. Kira-kira kalau tidak ditulis ingat apa Pak di rumah? Tidak. Nah, sekarang ditulis dulu sebentar. Ditulis dulu. Sudah? Sudah loh. Dicatat di rumah, nanti dikerjakan sama kelompoknya. Mas Farul dan lain-lain, Mas Farul, Mbak Dia, Mbak Kamiza, Mas Biak, Mas Irsan, ya, Mas Surya sama kelompoknya, di belakang Zanita, dan sana Mbak Dia. Itu dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, cari betul-betul perbuatan dan ibadah yang tidak diterima jika tanpa niat. Tulis. Nah, ini berarti pertemuan kita Allah selesai. Jadi pembelajaran kali ini berhadis materi hadis tentang itu sudah selesai. Dan akhirnya Pak Guru menyampaikan, ya, tetap semangat, ya, dalam belajar. Di rumah jangan lupa belajar. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik dan selalu menjaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan. Hati-hati jangan suka jajan sembarangan. Semoga kita bersama mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menata hati, menata niat kita, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.